Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulau Harjo. Pada video kali ini Bapak akan mengajarkan materi tentang biologi, mata pelajaran biologi untuk kelas 12. Sebelum lanjut ke materi, tolong di-subscribe, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke materi. Tolong diperhatikan, ditonton, sehingga kita dapat mendapatkan pembelajaran dari video ini. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terlihat seorang bayi yang baru dilahirkan, dan bagian bawah itu sama, adalah bayi yang baru dilahirkan. Nah, kemudian di gambar yang sebelahnya terdapat seorang bayi atau balita, kita nyebutnya balita, kemudian bawah itu juga ada balita. Maksud dari gambar tersebut adalah pada saat seorang bayi baru dilahirkan, itu pada fase selanjutnya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan setelah mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, akan mengalami perubahan secara fisik, seperti bertambah tinggi, bertambah gemuk, kemudian dapat melakukan sesuatu hal yang diajarkan oleh orang tuanya, seperti itu. Contohnya, ada gambar di samping ini. Ada seorang bayi yang sudah bisa merangkak dari awal yang seperti ini, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi seperti ini, yang suatu saat nanti akan mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan. Dia bisa berdiri, berjalan, merangkak, dan lain-lain. Seiring dengan berjalannya waktu, proses pertumbuhan dan perkembangan itu akan berlangsung. Nah, nanti setelah ini akan mengalami proses selanjutnya. Kita perhatikan gambar yang ini. Setelah tadi balita akan mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, bertambah tinggi, bertambah berat, kemudian mengalami bentuk perubahan secara fisik maupun hormon, begitu. Baik secara yang tidak terlihat ataupun terlihat. Contohnya tadi, dari balita tumbuh dan berkembang menjadi seorang laki-laki dewasa. Kita lihat contohnya itu. Kemudian kalau yang perempuan akan tumbuh dan berkembang menjadi wanita yang dewasa dan sudah bisa dikatakan tumbuh dan berkembang itu sudah menambah tinggi, bertambah tinggi, tumbuh organ seperti rambut yang sudah mulai panjang. Nah, kemudian dan baik mau laki-laki ataupun perempuan bisa dikatakan dewasa kalau sudah organ-organ reproduksinya berfungsi. Kalau untuk laki-laki sudah mengalami masa puber, seperti mimpi basah dan lain-lainnya. Kemudian kalau perempuan sudah memasuki fase menstruasi, begitu. Gambar ini juga sama, ini juga sama. Nah, karena dari bentuk yang dari balita ataupun bayi, kemudian menjalani fase pertumbuhan dan perkembangan akan berubah secara fisik. Nah, itu dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Ini terjadi pada manusia. Nah, kalau pada manusia akan ada fase selanjutnya dari bayi, balita, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua. Nah, tua ini juga akan berkembang dan tumbuh, kemudian mengalami beberapa perubahan fisik.
Bisa kita lihat di sini gambarnya, di raut wajah ini sudah mulai berkeriput dan beberapa organ bahkan ada yang kurang berfungsi seperti penglihatan yang mulai rabun dan lain-lain. Itu terjadi pada manusia yang akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Sekarang kita setelah pada manusia, kita beralih ke tumbuhan. Nah, bisa kita lihat ini adalah biji buah mangga. Nah, dari biji akan tumbuh menjadi tunas. Muncul tunas, kemudian tumbuh menjadi bibit atau pohon yang masih kecil. Gitu. Nah, nanti pohon yang masih kecil ini akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang lebih besar lagi. Nah, kemudian, nanti setelah ini akan tumbuh dan berkembang lagi menjadi pohon yang lebih besar. Nah, pada gambar ini bisa dilihat fase ini sudah mulai tumbuh bunga. Nah, kalau pada tumbuhan, jika sudah mulai tumbuh bunga ataupun buah, itu berarti sudah dikatakan dewasa, atau kalau di manusia organ reproduksinya berfungsi, kalau di tumbuhan inilah yang dinamakan sudah dewasa, sudah mulai tumbuh bunga. Nah, ini dilakukan untuk memperbanyak dirinya. Nah, nanti dari bunga itu akan tumbuh menjadi buah. Nah, dari buah ini nanti dia akan memperbanyak dirinya melalui bijinya. Nah, kenapa? Nanti ini akan muncul buah itu dengan melalui penyerbukan, baik dari bantuan angin ataupun hewan, baik bantuan alam ataupun hewan seperti kumbang, kupu-kupu, lebah, dan lain sebagainya, yaitu hewan yang atau terbang terbawa angin. Nah, itu adalah proses pada tumbuhan, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, setelah muncul buah ini, nanti biji itu akan ketika jatuh ke tanah, terkena air, baik air hujan ataupun kita siram, akan tumbuh tunas. Nah, tunas ini yang nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi bibit. Kemudian setelah jadi bibit, yang masih kecil tumbuh dan berkembang hingga menjadi dewasa dan tinggi gitu. Kita akan bahas selanjutnya, yaitu apa yang dapat kalian simpulkan dari tayangan sebelumnya, slide sebelumnya. Jawabannya adalah ternyata semua makhluk hidup di bumi ini mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Itu jelas. Kita dari bayi hingga menjadi sekarang ini sudah melalui berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, pertumbuhan, kita bahas pertumbuhan dulu. Nah, pertumbuhan adalah peristiwa bertambahnya ukuran. Nah, ukuran itu berarti dapat dihitung, dapat kita hitung baik dengan menggunakan mistar ataupun alat-alat ukur lainnya. Di antaranya itu volume dapat dihitung, massa dapat dihitung, tinggi dapat dihitung. Nah, gitu. Jadi pertumbuhan adalah peristiwa bertambahnya ukuran, di antaranya volume, massa, dan tinggi. Kalau di manusia tadi kita bisa tumbuh tinggi, kemudian di tumbuhan kita juga bisa lihat pertumbuhannya dari yang bibit sehingga menjadi yang besar, itu dan berbuah. Ini adalah contohnya. Contohnya tadi ya, bertambahnya tinggi pada manusia atau sebuah pohon. Gitu. Bertambahnya berat manusia. Nah, semakin kita
mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan itu akan sejalan dengan berat badan kita. Semakin tinggi kita, semakin dewasa, semakin berat juga badan kita gitu. Dan juga kalau pada tumbuhan itu bertambahnya daun dari yang bibit tumbuh tunas daunnya cuma satu, nanti tumbuh berkembang lagi muncul lagi daunnya dan begitu seterusnya hingga dewasa gitu. Nah, nanti kalau gugur akan tumbuh lagi begitu. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan bersifat kuantitatif atau irreversibel. Nah, pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Nah, kenapa kok manusia atau tumbuhan bisa tumbuh hingga tinggi? Kalau manusia juga tinggi ataupun bertambah berat, bertambah dewasa gitu karena apa? Pertambahan jumlah sel. Jadi semakin kita mengalami proses pertumbuhan, baik hewan maupun tumbuhan, itu selnya juga akan bertambah banyak dan juga semakin membesar dan berfungsi. Gitu ya. Selanjutnya perkembangan. Nah, perkembangan adalah proses menuju ke dewasaan atau terspesialisasinya sel menuju struktur dan fungsi tertentu dan semakin kompleks. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mulai, kalau tadi pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, itu lebih ke yang terlihat seperti bertumbuh tinggi, massa, volume, begitu. Kalau di sini lebih tidak terlihat, yaitu karena dia terspesialisasi di sel. Nah, sel ini ketika sudah dewasa, baik maupun hewan, tumbuhan, manusia itu sudah mulai berfungsi. Nah, contohnya kalau pada manusia, nah jika kalau pada manusia tadi sudah terjadinya, sudah berfungsinya alat-alat reproduksi seperti kalau di perempuan menstruasi begitu. Kalau di laki-laki sudah melalui masa puber seperti mimpi basah dan lain-lain. Dan itu sudah berfungsi dan bisa untuk membuahi itu. Kalaupun di tumbuhan itu sama. Sudah mulai alat-alatnya berfungsi seperti sudah mulai muncul bunga, buah gitu untuk pertambahan jenisnya itu. Nah, perkembangan sendiri kalau yang tadi di pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat dihitung. Nah, sedangkan kalau perkembangan itu bersifat kualitatif dan reversible atau tidak dapat dihitung. Karena apa? Spesialisasinya di sel. Kita tidak mungkin menghitung sel yang ada di baik tumbuhan, hewan ataupun manusia karena jumlahnya sangat banyak sekali gitu. Pertumbuhan dan perkembangan pada kita lebih spesifik lagi ke tumbuhan terlebih dahulu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu terjadi dimulai dari biji. Tadi pohon mangga ataupun pohon yang biji lainnya akan mengalami perkecambahan. Jadi semua yang berbiji akan mengalami perkecambahan. Nah, perkecambahan itu dimulai dari apa? Penyerapan air oleh biji. Nah, kenapa penyerapan air oleh biji? Karena proses pertumbuhan itu memerlukan suplemen atau asupan. Contohnya kalau manusia kita butuh makan, minum, dan nutrisi seperti susu dan lain-lain. Kalau di tumbuhan atau di biji itu memerlukan air. Untuk apa? Proses pengaktifan enzim-enzim yang agar aktif dan setelah aktif akan memicu proses pertumbuhan, akan muncul tunas. Nah, air ini dapat dari mana? Bisa kita dapat dari kita siram atau terkena hujan gitu. Contohnya kita membuang biji mangga ya, yang tidak kita makan. Nah, secara tidak sengaja turun hujan terus-menerus, kemudian biji mangga tersebut yang kita buang akan tumbuh tunas baru. Nah, kemudian setelah tumbuh itu akan menjadi tumbuhan kecil.
Ya tadi yang Bapak sebut tunas kecil, kemudian menjadi bibit. Nah, kemudian setelah tumbuh dan berkembang akan menjadi tumbuhan yang dewasa, yang besar. Jadi mangga yang sudah besar, ataupun rambutan dan lain-lain. Nah, kemudian tumbuhan tersebut akan berbunga. Nah, itu menandakan apa? Dia sudah menuju proses perkembangan, bukan proses pertumbuhan lagi. Kalau pertumbuhan tadi proses dari kita tumbuh dari bibit kecil, tumbuhan kecil menjadi tumbuhan yang lebih besar, kemudian menjadi lebih besar lagi, menjadi sebuah pohon yang besar. Nah, kalau perkembangan itu sudah mulai muncul bunga. Nah, bunga itu akan menghasilkan buah serta biji. Nah, itu sudah dikatakan berkembang atau sudah dengan dewasa. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau di tanaman itu adalah alat ukur yaitu auxanometer. Alat untuk mengukur kecepatan pertumbuhan pada batang tanaman, atau juga kita bisa menggunakan penggaris. Itu kita bisa melakukan percobaan di rumah untuk mengetahui ini tumbuh berkembang atau tidak. Semakin hari itu akan tumbuh berapa senti, berkembang diameternya berapa, begitu. Nah, ada macam-macam pertumbuhan. Kita bahas. Nah, pertama pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer itulah memanjang yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Meristem apikal ada pada ujung akar atau ujung batang. Jadi hanya ada di ujung akar dan ujung batang. Jadi ini disebut meristem apikal gitu. Jadi aktivitasnya itu terjadi pertumbuhan di ujung batang atau ujung akar gitu. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder adalah membesarnya batang karena aktivitas meristem sekunder yaitu kambium. Nah, jadi kalau di tumbuhan semakin dia tumbuh dan berkembang, otomatis dia juga tidak cuma memanjang tapi juga membesar. Nah, kenapa terjadi pembesaran? Karena ada aktivitas di meristem sekunder, yaitu pada kambiumnya. Tuh. Nah, perkecambahan biji. Perkembangan endosperm. Itu endosperma, kemudian berkembang menjadi embrio, dan kemudian menjadi struktur biji yang matang. Kita lihat di sini. Nah, struktur biji yang matang. Di sini mulai tumbuh perkecambahan. Nah, jadi kalau sudah mulai biji tersiram air, itu akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan atau perkembangan munculnya plumula dan juga radikula akar. Nah, plumula ini yang nantinya akan menjadi tunas baru, kemudian untuk radikula ini, radix atau akar akan menjadi akarnya. Nah, kemudian ini adalah testa atau biji. Nah, kulit bijinya ini. Kemudian sebelum ke perkembangan buah, nah nanti kita ke perkembangan ini dulu. Dan nanti pertumbuhan ini akan tumbuh dan membesar menjadi tadi bibit, kemudian pohon yang kecil, tumbuhan kecil, kemudian tumbuhan yang lebih besar, kemudian akan menjadi tumbuh dan berkembang lagi menjadi tumbuhan yang sangat besar, yang sudah bisa berbunga, berbuah gitu. Nah, kalau sudah berbuah, ya kita akan bahas selanjutnya. Nah, perkembangan bakal buah. Bakal itu berarti calon. Ya. Ketika bakal biji berkembang menjadi bakal biji, baru calon biji menjadi biji. Nah, kemudian bakal buah berkembang menjadi buah. Jadi ini baru calon buah ya, buahnya itu calon. Buah itu berfungsi untuk apa? Melindungi biji ketika biji dipancarkan oleh angin
atau terdorong oleh angin atau hewan. Nah, jadi buah itu adalah daging yang melindungi biji. Begitu, yang kita makan itu adalah daging buah. Yang melindungi apa? Sesungguhnya itu adalah melindungi biji dan menutrisi biji. Gitu, untuk tumbuh dan berkembangnya biji. Selain untuk nutrisi juga untuk melindungi biji dari apa? Terpaan angin, misal diganggu binatang atau dan lainnya, gitu. Nah, nanti buah lah yang akan melindungi biji. Nah, buah mulai berkembang setelah terjadi penyerbukan. Tadi yang Bapak bilang, penyerbukan yang dimulai dari kumbang, lebah, kemudian kupu-kupu ataupun angin, ataupun banyak sekali cara-cara penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, kemudian setelah penyerbukan, kemudian itu adalah merangsang perubahan hormon yang menyebabkan bakal buah berkembang. Jadi setelah terjadi penyerbukan, itu akan penyerbukan itu merangsang perubahan hormon. Jadi hormonnya dirubah untuk menyebabkan bakal biji itu berkembang menjadi bakal buah itu berkembang menjadi buah gitu. Nah, kemudian nanti setelah buah itu matang akan jatuh. Nah, jatuh itu dengan proses alam nanti akan tumbuh ataupun imbibisi, proses masuknya air ke dalam biji itu akan menjadi tumbuh dan berkembang menjadi pohon kecil hingga dewasa. Perkembangan bakal biji. Tadi perkembangan bakal buah, sekarang perkembangan bakal biji tuh. Nah, perkembangan bakal buah perkecambahan. Nah, akar lembaga atau radikula, daun lembaga atau kotiledon, batang lembaga atau kaulikulus gitu. Jadi akar lembaga itu radikula tadi akar, kemudian kotiledon tadi kotiledon itu untuk daun lembaga atau daun yang akan tumbuh, kemudian batang lembaga atau kaulikulus. Nah, setelah tadi bakal biji bakal buah, sekarang proses perkecambahan. Nah, proses perkecambahan ini terjadi karena contohnya satu, buah sudah matang dan jatuh matang gitu. Kalau kita lihat buah mangga yang sudah matang jatuh bisa terjadi karena hewan ataupun manusia ataupun jatuh secara alami gitu. Nah, setelah terjatuh nanti dia akan melalui beberapa proses hingga nanti bijinya itu akan berkecambah. Nah, awal perkecambahan itu dimulai dengan berakhirnya masa dormansi, ditandai dengan masuknya air ke dalam biji. Nah, dormansi itu biji itu tidak aktif bertumbuh atau sedang non aktif gitu. Nah, ketika sudah dormansi atau setelah dormansi, kemudian dormansi itu proses pemecahan biji agar apa? Biji itu kan keras. Agar air dapat masuk ke dalam biji, itu namanya dormansi. Jadi dormansi adalah proses pecahnya biji agar air dapat masuk untuk proses pertumbuhan. Nah, dormansi ditandai dengan masuknya air ke dalam biji atau proses imbibisi. Proses ini akan mengindukasi aktivitas enzim hingga awal perkecambahan mulai berjalan. Nah, nanti berarti setelah dormansi air masuk, kemudian enzim-enzimnya aktif, kemudian disitulah awal perkecambahan mulai berjalan. Perkecambahan berdasarkan letaknya ada dua. Perkecambahan epigeal, yaitu perkecambahan yang ditandai dengan hipokotilnya terangkat ke atas ke permukaan, epigeal. Jadi perkecambahan itu yang terangkat ke atas. Itu hipogeal.
epigeal, yaitu perkecambahan yang ditandai dengan hipokotil terangkat ke atas ke permukaan tanah. Tuh. Nah, nanti mungkin ada gambar-gambarnya. Kemudian yang kedua adalah perkecambahan hipogeal, yaitu perkecambahan yang ditandai dengan terbentuknya pakal batang yang muncul ke permukaan tanah, sedangkan kotiledon tetap berada di dalam tanah. Tuh. Nah, ini adalah contoh dari hipokotil. Nah, ini ada contoh-contoh gambarnya. Ini dari biji ini kemudian tumbuh melalui proses tadi dormansi atau pecahnya biji, kemudian air masuk, kemudian menjadi tumbuh radix atau akar atau tunas. Nah, kemudian selanjutnya ini akan tumbuh dan berkembang. Nah, bijinya ini atau kotiledon akan terangkat ke atas. Nah, tadi apa? Epigeal. Nah, kalau hipogeal berarti ininya kotiledonnya tetap di atas, di bawah, maksudnya di bawah. Nah, ini semakin tumbuh dan berkembang, menjadi tanaman kecil. Nah, nanti selanjutnya akan menjadi tanaman yang lebih tinggi, lebih dewasa, kemudian mulai tumbuh dan berkembang, mulai muncul biji dan mulai tumbuh bunga dan buah. Nah, tadi gambar ini yaitu merupakan proses epigeal. Ya, epigeal yang kotiledonnya terangkat ke atas. Nah, sedangkan yang ini adalah proses hipogeal yang kotiledonnya tetap berada di bawah. Begitu. Nah, yang terangkat ke atas hanya plamula atau plamulanya hanya muncul ke permukaan dan radiksnya tetap ada di bawah. Begitu. Mungkin cukup sampai di sini materi pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, untuk materi-materi selanjutnya, untuk materi selanjutnya nanti kita di-share di YouTube lagi, di YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Agar apa? Nanti ketika ada video baru materi pembelajaran, akan tidak ketinggalan begitu. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.